Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1671 Pedang Ki yang tak tertandingi. Pedang ilahi langit gelap berisi konsep artistik ilmu pedang orang kuat yang tak terkalahkan, dan Yang Chen perlahan-lahan menggalinya. Ini akan menjadi jalan pintas baginya untuk menjadi orang kuat yang tak terkalahkan. Dan selama proses ini, dia memiliki beberapa kesalahpahaman tentang apakah dia adalah reinkarnasi dari keberadaan yang tak terkalahkan, jika tidak, bagaimana dia bisa dikenali oleh pedang ilahi langit gelap. Oleh karena itu, dia menghabiskan banyak waktu untuk menjelajah dan menelusuri kembali ke asal-usulnya, dan akhirnya membuktikan bahwa dia bukanlah reinkarnasi dari orang kuat yang tak terkalahkan, dia hanyalah dia. Melakukan hal ini sepertinya hanya membuang-buang waktu dan tenaga, namun nyatanya hal ini sangat penting, setidaknya membuat hati Tao-nya semakin kokoh, dan dia memahami dirinya sendiri dengan lebih jelas, dan benar-benar mencapai apa yang disebut oleh agama Buddha sebagai pikiran jernih. Ranah seks. Dia tidak mengikuti jejak siapapun, tapi selalu berjalan di jalannya sendiri. Karena dia tahu bahwa jika Anda mengikuti jalan lama orang lain, Anda tidak akan pernah menjadi orang kuat yang tak terkalahkan, karena jalan itu sudah lama rusak. Sama seperti latihan ilmu pedangnya, jika dia benar-benar meniru ilmu pedang dari pemilik asli pedang langit gelap, bahkan jika dia juga mencapai pedang surgawi tingkat 10, dia tidak akan bisa menjadi orang kuat yang tak terkalahkan. Meski belum menjadi orang kuat yang tak terkalahkan, ia sudah memiliki hati yang tak terkalahkan dan sangat yakin bahwa dirinya lah yang terkuat dan tidak ada musuh yang tidak bisa ia kalahkan. Mata Yang Chen sangat tajam, dan energi pedangnya sangat kuat, memusnahkan cahaya ilahi dari orang kuat klan Dewa Kegelapan, dan terus mendorong ke depan tanpa halangan apapun. Pada saat yang sama, inkarnasi jiwa surgawi, inkarnasi jiwa bumi, Yue Sui, Si Jue dan Ratu Laut Darah juga bergerak. Mereka membentuk formasi khusus dan melancarkan serangan dari segala arah. Koordinasinya sempurna. Akan sulit menemukan orang lain di dunia ini yang bisa menggunakan metode serangan gabungan dengan begitu sempurna. Dan ini dapat dicapai hanya karena Yang Chen adalah satu dengan inkarnasi jiwa surgawi dan jiwa bumi. Dia telah berlatih Tongxin Jue dengan Yue Sui, Si Jue dan Ratu Laut Darah. Mereka terhubung satu sama lain dan pikiran mereka sepenuhnya tersinkronisasi tanpa segala kebutuhan akan komunikasi verbal apapun. Tingkat kultivasi 6 orang baru saja mencapai tahap akhir dari alam Daluo, dan ada kesenjangan besar antara mereka dan orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Namun, serangan yang dapat mereka luncurkan bersama tidak dapat dianggap remeh. Hanya dalam 10.000 tahun, sungguh luar biasa bisa berlatih dari puncak alam kekaisaran hingga tahap akhir alam Daluo. Namun, ini jauh dari batas mereka. Mereka dapat terus meningkat, dan dengan waktu, mereka dapat dipromosikan ke alam Daluo. Puncaknya bukan tidak mungkin, tapi sayang sekali klan Dewa Kegelapan tidak lagi memberi mereka waktu. Hah! Pria kuat dari klan Dewa Kegelapan menghela nafas sedikit, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Namun, dia masih tidak terlalu peduli, dan cahaya ilahi gelap muncul dari luar tubuhnya, memusnahkan kehampaan. Bang, keenam anak buah Yang Chen mundur, dan semua serangan mereka dinetralisir. Yang Chen menstabilkan tubuhnya, ekspresi serius muncul di matanya, sangat kuat. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin lebar jaraknya. Bagaimanapun, saya adalah orang kuat di puncak alam Daluo, tapi saya kekuatanku masih terlalu lemah. Setelah tes tadi, dia sudah mengetahui jarak antara dirinya dan pihak lain. Dulu, dia mampu bertarung semakin tinggi, tapi sekarang sulit. Tak satu pun dari orang-orang kuat yang dapat berkultivasi ke alam luo besar yang biasa-biasa saja, bahkan jika ada perbedaan kekuatan tempur pada level yang sama, itu minimal. Misalnya, ahli alam Daluo puncak klan Dewa Kegelapan ini sangat kuat dalam semua aspek, memiliki konstitusi garis keturunan terkuat. Dia juga telah berkultivasi ke alam kecil, belum lagi alam tabu, dan pasti sudah menguasainya. Memasuki tingkat kedua dari ranah tabu. Hampir mustahil untuk mengalahkan orang sekuat itu dengan melompati. Baru saja, pihak lain sepertinya telah melancarkan serangan biasa, tapi nyatanya itu sangat menakutkan.
Baik Yue Shuai dan Blood Sikuin terluka karena tubuh fisik mereka kurang, tetapi yang lain baik-baik saja dan tidak terluka untuk itu. Saat ini, kamu cukup ulet, tapi berapa banyak pukulan yang bisa kamu tahan? Kamu adalah penguasa dunia bawah, kan? Jika aku membunuhmu, alam Xuan Huang akan runtuh lebih cepat, jadi ayo hancurkan kamu dulu. Niat membunuh terlintas di mata orang kuat klan Dewa Kegelapan. Wah, sangat tidak terduga, itu muncul di depan Yang Chen, dan menyerang dengan telapak tangan yang tidak dapat diprediksi. Ekspresi Yang Chen berubah drastis, dan sudah terlambat untuk mundur. Namun, dalam sekejap, dia masih memegang pedang pembunuh Tianchu di depannya dan memblokirnya. Bang, meski begitu, dia masih terlempar oleh telapak tangan menakutkan pihak lain. Klik, pedang pembunuh Tianchu memiliki retakan pada bilahnya dan hampir patah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari orang kuat di puncak alam Daluo, bahkan artefak Daluo yang ditemukan tidak dapat menahannya. Puff, Yang Chen memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia kuat secara fisik dan memiliki pedang pembunuh hukuman surgawi untuk menahan sebagian dari kekuatan itu. Tapi dia masih terluka. Sebelum dia bisa mengatur napas, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan datang ke hadapannya lagi dan menamparnya dengan pernyataan yang meremehkan. Sama seperti sebelumnya, dia sekali lagi menggunakan pedang hukuman surgawi untuk memblokir serangan itu, tapi dia juga terlempar jauh. Kali ini, pedang pembunuh Tianchu tidak dapat lagi bertahan dan hancur sedikit demi sedikit. Mata Yang Chen tertuju pada orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, dan dia tidak peduli sama sekali tentang hancurnya pedang pembunuh Tianchu. Dia melepaskan gagang pedang hukuman surgawi, dan pedang ilahi garis darah muncul di tangannya. Segera, pedang pembunuh Tianzu dimusnahkan sepenuhnya, dan semua energinya ditenggelamkan ke dalam pedang ilahi garis darah, menambahkan sedikit niat membunuh pada pedang ilahi garis darah. Berjuang sampai mati mata orang kuat klan Dewa Kegelapan penuh dengan ketidakpedulian. Sekali lagi, dia bergerak, ingin menimbulkan kerusakan parah pada Yang Chen lagi. Namun yang mengejutkannya adalah kali ini dia tidak dapat menghubungi Yang Chen sesuai keinginannya, dan Yang Chen menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan muncul di belakangnya. Energi pedang yang sangat tajam muncul dan menghantam rompinya dengan keras. Itu sangat cepat bahkan dia tidak bisa mengelak. Tentu saja, dia tidak bermaksud menghindar, dia sangat percaya diri dengan tubuh fisiknya dan tidak percaya Yang Chen dapat menyakitinya. Bang, energi pedang menghantam punggungnya, namun gagal menembus pertahanannya dan tidak rusak sama sekali. Namun, ada beberapa perubahan pada wajahnya, karena dia merasakan niat pedang yang sangat aneh menembus ke dalam tubuhnya, menghancurkan vitalitasnya. Niat pedang dari tahap tengah tingkat ke-10 ekspresi keterkejutan muncul di mata kultivator klan Dewa Kegelapan. Bukan hal yang aneh jika orang kuat di alam Daluo menguasai niat pedang alam ke-10, namun akan sangat aneh jika ia menguasai niat pedang alam ke-10 tengah. Karena niat pedang yang begitu kuat, bahkan banyak orang kuat yang telah melampaui alam Luo besar tidak pernah menguasainya. Pada tahap akhir ilmu pedang, sangatlah sulit untuk meningkatkan ranah seseorang. Banyak orang hanya dapat mencapai tahap awal dari tingkat ke-10 sepanjang hidup mereka, dan tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam ratusan juta tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kultivasi yang yugang di alam Daluo akhir, dia sudah memahami alam ilmu pedang hingga pertengahan tingkat ke-10. Niat pedang yang begitu menakutkan sudah bisa menjadi ancaman baginya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1672 Formasi Pedang Langit dan Bumi. Tepat ketika orang kuat dari klan Dewa Kegelapan sedikit tertegun, inkarnasi jiwa surgawi dan inkarnasi jiwa bumi Yang Chen juga tiba. Inkarnasi jiwa surgawi menunjukkan hasil dari latihan Shinto, dan kekuatan keyakinan yang agung muncul, dari mana sejumlah besar karma dipisahkan, menenggelamkan orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Inkarnasi jiwa bumi menggunakan tombak ilahi Desolate Heaven untuk menyerang orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, dan alam Tao yang dia tunjukkan juga sama kuatnya. Untuk sesaat, kekosongan padat itu hancur sedikit demi sedikit dan kembali menjadi ketiadaan. Bunuh Yue Shuai datang untuk membunuhnya, mengumpulkan semua niat membunuhnya dan menggunakan pedang terkuatnya. Boom! Si Jue mengendalikan kuali dewa di atas kepalanya dan menekannya dengan keras, dan dia menjalankan banyak hukum secara ekstrim. Pada saat yang sama, Ratu Laut Darah sendiri bergabung dengan Laut Darah, menyapu seluruh kehampaan, dan kekuatan kotor yang terkondensasi meledak seketika.
Selama bertahun-tahun, Yang Chen telah menggunakan metodenya untuk memadatkan semua kekuatan kotor di alam Xuan Huang ke dalam Laut Darah Netherworld, memungkinkan Ratu Laut Darah untuk memurnikannya. Dewa Kegelapan Ibu Kota dapat melahap segalanya, dan kekuatan mereka sendiri adalah yang paling jahat, tetapi kekuatan kotor yang terkondensasi di Laut Darah Netherworld juga menakutkan, dan mungkin tidak dapat membahayakan mereka. Pada saat ini, Yang Chen sendiri juga memasuki keadaan kesatuan antara manusia dan pedang, mengembangkan keterampilan pedangnya hingga ekstrim dan melepaskan pedang terkuat dalam hidupnya. Kerja sama keenam orang ini sangat sempurna, kekuatan mereka digabungkan satu sama lain, dan kekuatan serangan mereka meningkat secara eksponensial. Boom! Ledakan besar yang mengerikan muncul di kehampaan, lebih mengerikan dari bencana yang menghancurkan dunia. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berada di pusat ledakan, tidak dapat melarikan diri dan harus menanggung serangan tiada taraf. Mengaum. Raungan terdengar, dan suaranya mengguncang dunia. Tiba-tiba, semua kekuatan penghancur menghilang, dan kehampaan menjadi jelas kembali. Puff! Yang Chen dan 6 orang lainnya menyemburkan darah dari mulut mereka dan terbang terbalik. Dalam kehampaan yang kacau, sosok klan Dewa Kegelapan yang kuat muncul kembali. Pada saat ini, citranya telah mengalami perubahan besar, baju besi hitam muncul di luar tubuhnya, memegang senjata ajaib, rambut panjangnya melayang tertiup angin, dan aura yang keluar dari tubuhnya sangat menakutkan. Menghadapi pukulan yang dialami 6 orang Yang Chen, dia akhirnya menjadi serius dan menunjukkan postur bertarung terkuatnya. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa perbedaan kekuatannya. Mati pria kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak, mengacungkan tombak ajaib dengan sangat cepat. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi tombak ilahi menembus kehampaan dan muncul tepat di depan Yue Shuei. Maju. Jelas sekali, dia telah melihat bahwa Yue Shuei dan Blood Sea Queen memiliki tubuh terlemah dan paling mudah untuk dibunuh. Selama mereka terbunuh, formasi secara alami akan rusak. Pada saat itu, Yang Chen tidak lagi dapat menimbulkan ancaman apapun padanya dan hanya dapat dibantai olehnya. Puff! Tombak dewa menembus dada Yue Shuei, dan darah merah cerah mengalir keluar. Kekuatan suci gelap yang dibawa oleh tombak suci meledak dalam sekejap, mencoba menelan Yue Shuei utuh. Formasi pedang langit dan bumi. Pedang ajaib yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi muncul di sekitar Yang Chen, disusun menjadi formasi pedang yang megah dan rumit. Dalam sekejap, energi pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya meletus, semuanya menargetkan klan Dewa Kegelapan yang kuat. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan. Kekosongan di belakang Yue Shuei terbuka, dan tangannya muncul, meraih bahu Yue Shuei. Sambil meraihnya, Yue Shuei melepaskan diri dari senjata ajaib yang menakutkan itu, dan tubuh aslinya muncul di sampingnya. Segera, dia menggunakan metode rahasianya untuk mengeluarkan sebagian besar kekuatan gelap yang telah menyerang tubuh Yue Shuei. Khususnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menetralisir niat membunuh yang ingin menghancurkan asal-usul Yue Shuei. Untungnya, Yue Shuei juga memiliki asal-usul Dewa Kegelapan di tubuhnya dan kebal terhadap kekuatan suci kegelapan, jika tidak, serangan barusan mungkin akan mengorbankan nyawanya. Hanya saja lawannya terlalu kuat, dan kekuatan gelapnya begitu menakutkan sehingga kemampuan Yue Shuei sulit untuk menyelesaikannya, jika tidak, dia tidak perlu menyelesaikannya. Setelah gagal membunuh Yue Shuei, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan langsung mengubah target serangannya. Awalnya, dia ingin menghemat energi dan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Tapi Yang Chen dihalangi di setiap kesempatan, mencegahnya untuk berhasil. Dengan cara ini, dia hanya bisa menggerogoti tulang keras Yang Chen terlebih dahulu, lalu menangani yang lain. Meski urutannya telah berubah, tidak jauh berbeda baginya. Karena tidak peduli apa yang dia lakukan, hasil dari pertempuran ini sudah ditentukan. Tidak peduli seberapa keras perjuangan beberapa penduduk asli tingkat rendah di dunia besar, mereka tidak dapat menghentikan pembunuhan besar-besarannya. Dalam sekejap, Yang Chen mengirim Yue Shuei jauh, dan mengaktifkan susunan pedangnya untuk menemui orang kuat klan Dewa Kegelapan yang menyerang. Minum. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak dan menusuk dengan tombak. Kekosongan dengan cepat runtuh, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan, dan kemudian serangkaian energi pedang. Banyak pedang ajaib langit dan bumi runtuh.
Namun, mengikuti pemikiran Yang Chen, pedang ajaib langit dan bumi yang runtuh itu dengan cepat mengembun kembali. Semua pedang ajaib langit dan bumi berubah menjadi sungai pedang, menjebak orang-orang kuat klan Dewa Kegelapan di dalamnya. Yang lain tidak berdiam diri dan menonton, mereka semua turun tangan untuk membantu. Meski kekuatan mereka tidak sebaik Yang Chen, namun tidak jauh berbeda, sehingga mereka masih bisa menimbulkan masalah bagi orang kuat klan Dewa Kegelapan. Sementara Yang Chen dan yang lainnya bertarung sengit dengan orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, pertempuran dengan orang-orang kuat dari alam Daluo di sisi klan Dewa Kegelapan juga terjadi di 8 ruang kacau lainnya. Sisi alam Xuan Huang memiliki keuntungan besar dalam jumlah orang kuat di alam Daluo, dengan lusinan orang. Sayangnya, kualitasnya agak buruk. Bahkan jika banyak orang mengepung orang kuat di alam Daluo, mereka masih berada di sebuah kerugian. Sama seperti Yang Chen dan lainnya, beberapa orang di lingkaran pertempuran lain juga terluka, dan mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menahan lawan mereka. Jika tidak, selama kultivator alam Daluo dibebaskan, dia dapat dengan mudah menghancurkan semua orang kuat di bawah alam Daluo di alam Xuan Huang. Di sisi lain, orang-orang kuat di bawah alam Luo besar di kedua sisi juga bertarung satu sama lain. Meskipun klan Dewa Kegelapan penuh percaya diri, mereka tetap mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, bukan untuk berdampak apapun pada situasi pertempuran, tetapi hanya untuk melatih pasukan mereka. Di klan Dewa Kegelapan, setiap orang kuat tumbuh setelah mengalami peperangan dan perkelahian yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan sangat sulit untuk dihadapi, dan mereka semua dilahirkan untuk bertarung. Untungnya, alam Xuan Huang telah melahirkan banyak kaisar dan raja yang kuat di tahun-tahun ini, jika tidak, mereka harus menunggu untuk disapu bersih. Serangga ilahi ruang dan waktu telah membagi banyak medan perang, yang akan memberikan keuntungan bagi diri sendiri, jika tidak, ia akan dengan mudah dikalahkan oleh formasi pertempuran klan Dewa Kegelapan. Di ruang berlapis, kota Kaisar Es berdiri, dan banyak orang kuat di kota telah bergegas keluar. Tekanan di medan perang ini sangat tinggi karena ada begitu banyak orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang ditugaskan di sini. Tidak mungkin, orang kuat klan Dewa Kegelapan memiliki kualitas yang lebih tinggi, meskipun mereka tidak memiliki keunggulan dalam kuantitas, namun dalam pertarungan sesungguhnya, satu orang kuat seringkali harus dilawan oleh banyak orang. Medan perang yang berdekatan adalah milik dunia bawah. Gerbang menuju dunia bawah terbuka, dan banyak hantu kuat dengan kekuatan di atas alam suci keluar dari sana. Di bawah kepemimpinan 6 Raja Yama Agung, Senjun Yuanying, Meng Po dan Hakim Lu, mereka bertarung dengan Pangeran Kegelapan. Pasukan para dewa melancarkan pertempuran putus asa. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1673 Kehidupan Ganti Kehidupan. Ada banyak orang kuat di dunia bawah, termasuk banyak master tingkat kaisar puncak, jadi ada juga sejumlah besar orang kuat dari klan Dewa Kegelapan di sini. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak ahli tingkat kaisar di alam Xuan Huang saat ini, kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru, dan kultivasi mereka masih kurang. Sangat sedikit yang benar-benar mencapai puncak, dan hanya beberapa dari dunia bawah dan Buddha. Selain itu, bahkan di antara 5 kota kuno Bulan Darah, tidak sedikit ahli puncak alam kaisar. Tidak lama setelah perang, sudah banyak korban jiwa, kedua belah pihak mengalami kerugian, terutama pihak alam Xuan Huang. Pada tingkat kultivasi yang sama, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan seringkali lebih kuat, alasannya adalah kekuatan magis dan rahasia yang mereka kuasai lebih kuat, dan senjatanya lebih canggih. Terlebih lagi, kekuatan kegelapan sangat aneh sehingga merusak segalanya, dan orang biasa tidak dapat terkontaminasi sama sekali. Saat bertarung, mereka harus berhati-hati dan waspada terhadapnya, yang secara alami membatasi tampilan kekuatan. Dari waktu ke waktu, orang-orang kuat mati, menodai langit dengan darah, mengorbankan diri mereka untuk melindungi tanah air mereka. Saat ini, tidak ada yang memilih untuk mundur, meskipun mereka tahu itu jalan buntu, mereka tetap bergerak maju. Karena mereka tidak punya jalan keluar, jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka sendiri dan seluruh alam Xuan Huang akan lenyap. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati dan mati di medan perang, yang lebih baik daripada mati dalam kesakitan. Jika mereka dapat memenangkan pertempuran ini, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran tersebut, generasi mendatang akan mengingat mereka,
dan nama mereka akan diingat selamanya, dan kematian mereka akan dianggap layak. Pertarungan antar orang kuat bisa berlangsung lama, 10 atau 20 tahun bukanlah hal yang aneh, dan hasilnya juga bisa ditentukan dalam waktu yang sangat singkat, semuanya tidak bisa ditebak. Dalam keadaan normal, orang suci sulit dibunuh, dan vitalitas mereka sangat kuat, belum lagi Sage Agung, Raja Suci, dan Kaisar Suci. Apalagi mereka yang sudah mencapai level Kaisar Suci sudah menguasai jalan keabadian dan harus abadi selamanya. Tapi semuanya relatif, ketika dihadapkan pada eksistensi yang lebih kuat, orang kuat setingkat Kaisar Suci mungkin masih rentan dan mudah dibunuh, tanpa ada kesembuhan. Dalam waktu singkat, sejumlah besar orang berkuasa telah jatuh, termasuk mereka yang berada di level Raja Suci dan Kaisar Suci. Boom, darah menghujani langit, dan warna dunia berubah. Akhirnya, orang kuat pertama di alam Daluo meninggal. Orang kuat yang jatuh di alam Daluo adalah milik alam Xuan Huang. Dia adalah Dewa Xiu Qing dari klan Iblis Sura. Penjahat ini, monster paling berbakat dan cantik dalam sejarah klan Iblis Sura, akhirnya mencapai alam Daluo, tapi dia tetap tidak bisa. Ini akan segera berakhir. Segera setelah Xiu Qingshen meninggal, tekanan pada Sun Lingqi, Di Xiao dan lainnya tiba-tiba meningkat. Lawan mereka sangat kuat. Jika mereka bergabung, mereka dapat membunuh Xiu Qingshen. Kemungkinan besar dia akan mengikuti pola yang sama dan membunuh mereka semua satu per satu. Tidak lama kemudian, orang kuat lainnya dari alam Daluo di alam Xuan Huang meninggal, yaitu Buddha Lentera Buddha, 24 langit hancur, dan Lentera Hijau yang menyertainya juga padam. Namun, meninggalnya Buddha pembakar lampu sangatlah berharga. Pada saat-saat terakhir, dia menggunakan lampu tersebut untuk menyebabkan beberapa kerusakan pada orang-orang kuat alam Daluo di sisi klan Dewa Kegelapan. Buddha Doseng Sheng memanfaatkan kesempatan ini dan memukul orang kuat itu dengan gada emas Rui, menyebabkan kerusakan parah lagi padanya. Orang kuat itu dipukul satu demi satu, dan kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi terpengaruh. Akibatnya, dia masih berada dalam jangkauan umat Buddha yang kuat seperti Buddha Kemenangan dan Bodhisattva Avalokitesvara. Pertempuran ini tidak diragukan lagi brutal. Klan Dewa Kegelapan telah dipersiapkan dengan sangat baik. Meskipun tidak terlalu banyak orang kuat yang datang, mereka semua adalah makhluk terkemuka dan sangat sulit untuk dihadapi. Setiap kali sosok kuat dari klan Dewa Kegelapan terbunuh, pihak alam Xuan Huang sering kali harus membayar mahal, mempertaruhkan nyawa mereka sepenuhnya. Tiba-tiba, jeritan melengking bergema dan menyebar ke seluruh alam Xuan Huang. Di salah satu medan pertempuran, Buddha Amitabha sedang duduk bersila di bawah pohon Bodhi, dengan penampilan yang agung, ekspresi welas asih di wajahnya, dan nyala api yang berkobar di luar tubuhnya. Demikian pula, budak perang klan Dewa Kegelapan yang melawannya juga diselimuti api dan berjuang mati-matian, dengan rasa sakit di matanya. Ini adalah api karma teratai merah, nyala api yang dipadatkan dengan memahami sebab dan akibat, sungguh sangat menakutkan. Tak lama kemudian, sosok Buddha Amitabha menghilang, hanya menyisakan peninggalan sebening kristal. Budak perang juga berubah menjadi abu, dan bahkan senjata yang dia gunakan pun hancur total. Guru, Amitabha Buddha Sakyamuni menyebut nama Buddha dengan raut wajah sedih. Saat berikutnya, nyala api menyala di luar tubuhnya. Dan api semacam ini langsung meluas ke tubuh budak perang klan Dewa Kegelapan, dan tidak peduli metode apa yang digunakannya, api itu tidak akan pernah bisa padam. Tidak ada keraguan bahwa dia menggunakan cara yang sama seperti Amitabha untuk binasa bersama lawannya. Bedanya, api yang digunakannya bukanlah api karma teratai merah, melainkan api nirwana. Tentu saja dia juga sama. Dia menggunakan hukum sebab dan akibat untuk menghubungkan dirinya dengan lawannya dan menanggung pembakaran api nirwana bersama-sama. Budak perang klan Dewa Kegelapan menjerit nyaring. Buddha Sakyamuni, sebaliknya, tampak sangat tenang, berpenampilan khusyuk, membacakan kitab suci, dan tampak seperti telah dibebaskan dan mendarat di pantai seberang. Tak lama kemudian, sosok Buddha Sakyamuni pun menghilang, meninggalkan peninggalan pula. Adapun lawannya, menghilang ke udara, tidak meninggalkan apapun. Di zaman prasejarah, mereka berkorban sekali demi alam Xuan Huang, dan sekarang mereka mengorbankan diri mereka lagi. Semangat tanpa pamrih dan tak kenal takut ini tidak diragukan lagi patut dikagumi. Kedua Buddha tersebut meninggal dan mengambil dua budak perang yang kuat, yang sampai batas tertentu mengurangi arogansi klan Dewa Kegelapan. Dewa Kegelapan bukannya tak terkalahkan dan masih bisa dikalahkan.
Di masa lalu, ayah kita mampu mengalahkan klan Dewa Kegelapan, dan kita bisa melakukan hal yang sama hari ini. Semuanya, biarkan klan Dewa Kegelapan melihat keberanian dan tekad kita. Kaisar Yuan Gu berbicara dengan semangat juang yang tinggi. Ayah dari kami berlima meninggalkan daftar Xuan Huang untuk hari ini. Aku, Alam Xuan Huang, akan memenangkan pertempuran ini, pria kuat lainnya juga berkata dengan keras. Kelima pria kuat itu saling memandang, mengangguk sedikit, dan sudah membuat keputusan di dalam hati mereka. Saat berikutnya, mereka pindah dan masuk ke daftar Xuan Huang bersama-sama. Ada ruang inti di dalam Xuan Huang Bank, yang baru saja berevolusi dan merupakan kartu truf yang ditinggalkan oleh kultivator tertinggi yang menciptakan Xuan Huang Bank. Setelah 5 orang kuat memasuki Xuan Huang Bank tiba-tiba bersinar terang, menyebar, dan sangat besar, langsung menyedot kultivator alam Daluo dari klan Dewa Kegelapan. Pengorbanan darah, pemusnahan. Suara nyaring datang dari Xuan Huang Bank, yang dibuat oleh 5 orang kuat secara bersamaan. Ayah. 2 garis air mata mengalir dari mata Sun Lingqi. Dia tahu bahwa ayahnya telah menggunakan metode terlarang untuk binasa bersama orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Boom, seluruh Xuan Huang Bank meledak, dan kekuatan penghancur melonjak, mengubah area kehampaan yang luas menjadi ketiadaan. Tidak peduli 5 Kaisar Yuan Gu atau orang kuat dari klan Dewa Kegelapan, mereka semua telah tiada. Memang benar para ahli klan Dewa Kegelapan terlalu kuat. Dalam pertarungan langsung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Hanya dengan menggunakan cara ini mereka dapat membunuh lawannya. Meskipun mereka juga membayar harga dengan nyawa mereka, selama mereka membunuh lawannya, itu semua sepadan. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1674 sangat tragis. Dalam sekejap, klan Dewa Kegelapan telah kehilangan 3 orang kuat di alam luo besar, termasuk 1 klan Dewa Kegelapan yang sangat kuat. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh klan Dewa Kegelapan. Kerugian di sisi alam Xuan Huang bahkan lebih besar, dengan total 7 kultivator alam Daluo dikorbankan. Menghitung Xiu Qingsen yang pertama mati, pihak alam Xuan Huang telah kehilangan 8 orang kuat di alam Daluo, dan situasi pertempurannya sangat tragis. Semua orang kuat yang mati hancur total dalam bentuk dan roh, dan hampir tidak ada kemungkinan mereka muncul kembali di dunia. Melihat situasi ini, orang-orang kuat di alam Xuan Huang tidak diragukan lagi sangat terstimulasi. Mereka semua memiliki semangat juang yang tinggi dan bertarung melawan klan Dewa Kegelapan dengan putus asa. Di medan perang tempat kota Kaisar Es berada, penguasa Tao berbulu bertarung dengan budak perang klan Dewa Kegelapan di puncak alam kekaisaran. Setelah kebangkitannya, kekuatannya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga sedikit meningkat. Dia sudah mati 1 kali, jadi tidak ada yang bisa membuatnya takut. Pada saat ini, dia memasuki kondisi kesatuan antara Tao dan saya, dia bergerak maju dengan gigih, dan menembakkan cahaya abadi berbulu satu demi satu. Dalam sejarah alam Xuan Huang, Yu Hua Dao Lord tidak diragukan lagi adalah sosok yang luar biasa. Dia menciptakan saraf Yu Hua Dao yang unik, yang merupakan metode pencerahan tertinggi. Yang Chen telah memperoleh banyak manfaat darinya. Suatu ketika, klan Dewa Kegelapan melihat potensi mengerikan yang dimilikinya, jadi mereka dengan putus asa mengirimkan orang-orang kuat untuk membunuhnya, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk menjadi Daluo. Sekarang, dia telah kembali dari kelahiran kembali, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang jalan yang ingin dia ambil. Boom! Tiba-tiba semburan aura abadi Daluo keluar dari tubuh Yu Hua Dao Jun. Setelah mengerahkan keberanian Yu Hua Dao secara ekstrim, dia akhirnya berhasil menembus belenggu dan mencapai alam yang pernah dia impikan. Tidak bagus. Wajah orang kuat yang bertarung sengit dengan Yu Hua Dao Jun berubah drastis, dan dia sepertinya ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat, karena cahaya peri berbulu yang sangat terang membombardirnya. Tiba-tiba, tubuhnya membeku, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Awalnya, Yu Hua Dao Jun lebih kuat darinya, tetapi setelah menerobos ke alam Daluo, kekuatan antara keduanya menjadi lebih berbeda. Karena itu, dia bahkan tidak bisa menahan serangan Tuan Tao yang berbulu, dan Tao yang abadi dimusnahkan dalam sekejap. Raja Tao yang berbulu berdiri di kehampaan. Di udara, kekuatan kekacauan yang agung mengalir ke arahnya dengan gila-gilaan, membantunya meningkatkan kekuatannya hingga puncaknya.
Di waktu normal, dia pasti akan mengasingkan diri untuk waktu yang lama untuk mengkonsolidasikan ranah kultivasinya. Namun kini tidak banyak waktu tersisa untuknya, dan pertarungan sengit masih terus berlanjut. Setelah menyerap sejumlah besar energi kekacauan, Yuhua Daojun memasuki medan perang lain, medan perang milik orang-orang kuat dari alam Daluo. Ini adalah medan perang dengan situasi terburuk. Ini milik Sun Lingqi, Di Xiao, Yu Ji, Jiu Yuan, Kaisar Sitian, penguasa Yinsan dan Hakim Cui. Setelah kematian Xiu Qingzhen, mereka berada dalam situasi yang sangat buruk dan dikalahkan sepenuhnya oleh lawan mereka. Setelah ditekan dan dipukuli, semua orang kini terluka parah dan tidak dapat bertahan lagi. Oleh karena itu, penambahan Daojun Yuhua pada momen ini niscaya akan sangat meringankan tekanan mereka. Akumulasi Yuhua Daojun sangat kuat, jadi meskipun dia baru saja menerobos, kekuatannya sangat kuat, lebih kuat dari Yu Ji, Jiu Yuan dan lainnya. Terlebih lagi, saraf Yuhua Dao sangat misterius, dan metode serangannya tidak dapat diprediksi, begitu dia mengambil tindakan, dia akan menimbulkan banyak masalah pada lawannya. Untuk saat ini, situasi di medan perang ini telah terbalik sampai batas tertentu, mencegah kekalahan cepat. Namun situasi di medan perang lain tidak optimis, hanya dua medan perang tempat Wang Chuan, Jiang Xiangmu dan lainnya berada yang lebih baik. Wang Chuan menyempurnakan leluhur Styx dan menggabungkannya dengan sungai Wang Chuan. Kekuatannya naik ke puncaknya, dan dia lebih kuat dari leluhur Styx yang turun ke atasnya, jadi dia lebih unggul sejak awal. Hanya saja kali ini tanpa bantuan Yang Chen dan yang lainnya, meskipun ia berada di atas angin, akan sangat sulit untuk mengalahkan atau bahkan membunuh lawannya, dan kemungkinan besar ia harus membayar mahal. Keempat, Jiang Xiangmu adalah pelindung Tao dan diberkati secara alami. Meski tingkat kultivasi mereka tidak sebaik Yang Chen, mereka telah mencapai tahap tengah alam Daluo. Dengan kerjasama diam-diam, keempatnya berhasil menekan lawannya. Sangat disayangkan Yang Chen tidak bergabung dengan mereka, jika tidak mereka akan menjadi lebih kuat, dan mereka mungkin telah membunuh lawan mereka saat ini. 5 penjaga yang dapat sepenuhnya mengomunikasikan kekuatan asli alam Xuan Huang adalah yang paling kuat. Namun saat ini, mustahil bagi mereka untuk memanggil Yang Chen, karena Yang Chen masih memiliki musuh yang lebih kuat untuk dilawan. Dalam kehampaan kekacauan yang tak terbatas, 6 Yang Chen masih bertarung dengan orang terkuat dari klan Dewa Kegelapan. Sejauh ini, semuanya terluka dalam pertempuran sengit tersebut. Yue Shuiyi dan Ratu Laut Darah berada di ambang kematian beberapa kali. Jika Yang Chen tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka mungkin mati di bawah senjata klan Dewa Kegelapan yang kuat. Pertempuran ini terlalu sulit, Yang Chen telah menghabiskan seluruh kekuatannya, memasuki kondisi kesatuan Tao dan diri lebih awal, dan membentuk formasi 6 jalan reinkarnasi dengan Yue Shuiyi dan yang lainnya, tetapi dia masih tidak dapat memanfaatkannya sama sekali. Sebaliknya, ia sepenuhnya ditindas dan dikalahkan. Nyatanya, tidak mudah bagi mereka untuk menahan diri dalam waktu yang lama. Karena itu, orang terkuat di pihak klan Dewa Kegelapan telah kehilangan kesabarannya dan benar-benar marah. Sungguh disayangkan dia membutuhkan waktu begitu lama untuk berurusan dengan beberapa junior pribumi saja. Jika ini dikembalikan, bukankah itu akan ditertawakan oleh orang-orang kuat di klan? Terlebih lagi, dia telah melihat kematian 3 orang kuat alam Daluo di pihaknya sendiri, yang membuatnya semakin marah dan tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Tidak peduli apapun, dia tidak pernah ingin melihat orang kuat dari alam Luo besar mati lagi. Mati. Orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan memiliki niat membunuh yang luar biasa, dan tombak ilahi mereka menembus kehampaan, membuat mereka tak tertahankan. Puff, darah bermekaran di dada Yang Chen, dan tubuhnya, yang sebanding dengan artefak Daluo, tidak dapat menahan serangan ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang kuat klan Dewa Kegelapan menyerang terus-menerus, dan dalam sekejap, ribuan tombak tertusuk. Karena itu, pertahanan fisik Yang Chen yang kuat dipatahkan. Seluruh bahu Yang Chen meledak dan berlumuran darah, memperlihatkan sisa tulang yang berdarah. Namun, dia tidak peduli sama sekali, malah dia mengambil kesempatan itu untuk meraih dan mengambil senjata ajaib itu. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan penghancur sihirnya yang tersembunyi, membuat dirinya kebal terhadap semua kekuatan sihir dan menghilangkan kekuatan mengerikan dari senjata ajaib itu. Bersalju. Dalam sekejap, Yue Shuiyi dan yang lainnya berkumpul, mengelilingi orang kuat klan Dewa Kegelapan di tengah.
Kemudian, 6 orang itu berubah menjadi 6 lubang hitam, melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan, menghambat kemampuan pergerakan klan Dewa Kegelapan yang kuat. Bagaimana mungkin? Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan terkejut, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tertahan. Mungkinkah Yang Chen dan 6 orang lainnya telah menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya? Biarkan Anda melihat cara reinkarnasi yang telah saya pelajari selama bertahun-tahun. 6 jalan runtuh suara dingin Yang Chen terdengar, dan niat membunuh yang luar biasa melonjak. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1675 6 Jalan Pembunuhan. Tiba-tiba, 6 lubang hitam mulai berputar, dan kekuatannya terhubung dan mengalir satu sama lain. Terlihat ke-6 lubang hitam tersebut runtuh dan terus-menerus menghimpit ke arah tengah. Ini adalah jurus pembunuh terakhir Yang Chen, yang ia pelajari melalui pemahaman di Istana Samsara, dan membutuhkan kerjasama dari mereka berenam untuk menunjukkan kekuatan terkuat. Dia telah menunggu kesempatan yang tepat, menahan diri. Karena dia tahu hanya ada satu kesempatan seperti ini, dan jika dia gagal, merekalah yang mati. Dan ketika seseorang marah, dia tampaknya menjadi yang terkuat, tetapi pada saat itulah dia paling mungkin mengungkapkan kekurangannya. Dia memang terluka parah barusan, tapi dia juga memanfaatkan kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu dan melancarkan jurus mematikannya tanpa ragu-ragu. Kamu bahkan tidak berpikir untuk berhasil, hancurkan untukku. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan berteriak, kekuatan suci gelap di tubuhnya terus melonjak, mencoba melepaskan diri dari belenggu 6 lubang hitam. Saat ini, dia juga sedikit cemas, karena entah kenapa, 6 lubang hitam ini membuatnya merasa berbahaya. Oleh karena itu, dia harus membebaskan diri secepatnya, jika tidak maka akan sulit memprediksi apa yang akan terjadi. Saya harus mengatakan bahwa kekuatannya sangat kuat, dan kekuatannya di puncak alam Daluo jelas bukan sesuatu yang dia banggakan. Saat dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, pengoperasian 6 lubang hitam terpengaruh, sehingga sulit untuk diputar. Yang lebih mencengangkan lagi adalah sisa lubang hitam tersebut mengalami retakan, dan ada sedikit tanda-tanda keruntuhan. Dalam kasus ini, ke-6 anggota Yang Chen mengalami kerugian besar, dan beberapa hampir tidak dapat mempertahankan status mereka saat ini. Kamu bahkan tidak bisa mencoba melepaskan diri, pedangnya akan patah. Yang Chen menggeram. Klik, pedang ilahi garis darah hancur, berubah menjadi esensi murni, dan bergabung ke dalam lubang hitam. Segera setelah itu, senjata suci lainnya dihancurkan satu demi satu, seperti tombak ilahi Desolate Heaven, menara ilahi kuno, alam batu kekacauan, kolam darah, kuali ilahi, Del. Semua senjata suci yang digunakan oleh 6 orang itu hancur, dan esensi dan energi yang mereka ubah semuanya rusak. Lubang hitam bergabung. Akibatnya, 6 lubang hitam tiba-tiba menjadi stabil, dan retakan yang baru saja muncul menghilang tanpa jejak, dan mulai berputar lagi, memberikan kekuatan pengikat yang lebih besar pada orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan. Untuk membunuhnya, Yang Chen dan yang lainnya rela melakukan apapun. Orang kuat klan Dewa Kegelapan akhirnya mengeluarkan raungan yang menyakitkan, karena kekuatan 6 lubang hitam itu terlalu luar biasa dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Mati suara dingin dan mematikan Yue terdengar. Saat ini, dia sedang membakar sumber kehidupannya, bahkan jika dia mengorbankan nyawanya sendiri, dia tetap ingin membunuh musuh yang mengerikan ini. Orang membunuh. Bukan hanya dia, 2 inkarnasi si Jue, Ratu Laut Darah dan Yang Chen juga melakukan hal yang sama. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Musuh terlalu kuat. Jika Anda tidak berjuang keras, tidak ada kemungkinan untuk membunuhnya. Kelima orang itu membakar sumber kehidupan, dan semua kekuatan berkumpul di tubuh Yang Chen. Yang Chen tidak merasakan kesedihan maupun kegembiraan. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia tidak punya jalan keluar. Akhirnya, 6 lubang hitam bergabung menjadi satu lubang hitam, dan klan Dewa Kegelapan yang kuat termasuk di dalamnya. Pada saat ini, Yang Chen sendiri benar-benar lengkap, dan 2 inkarnasi eksternal yang terpisah bergabung dengannya lagi. Di dalam tubuhnya, 8 jiwa lainnya tersebar ke dalam daging dan darah, dan digabungkan dengan tubuh fisik, dia kembali ke jalan yang dia ambil di awal. Kamu tidak bisa membunuhku, dan sumber kehidupanmu tidak akan bertahan lama, pria kuat dari klan Dewa Kegelapan itu berteriak, dengan ekspresi kegilaan di matanya. Dia telah melihat keadaan Yang Chen. Dia dapat dipenjara dengan membakar sumbernya, tetapi keadaan ini jelas tidak dapat dipertahankan terlalu lama.
Selama dia mendukungnya untuk sementara waktu, dia akan dapat membebaskan diri, dan Yang Chen akan melakukannya. Mati. Saya benar-benar tidak bisa bertahan lama. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan untuk menunggu sampai saat itu, Yang Chen menjawab dengan suara dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang gelap muncul dan langsung membunuh orang kuat klan Dewa Kegelapan. Pada awalnya, orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tidak peduli, tapi ketika cahaya pedang benar-benar menyerangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena cahaya pedang ini justru menembus pertahanannya, meninggalkan luka dangkal di tubuhnya. Saat berikutnya, pedang panjang yang mekar dengan cahaya ilahi gelap muncul di depannya, menebasnya satu demi satu. Ini, pedang ilahi langit gelap kenapa ada di tanganmu? Klan Dewa Kegelapan yang kuat terkejut. Beberapa ketakutan muncul di hatinya, dan ancaman kematian muncul di benaknya. Sekarang dia benar-benar di penjara, dengan ilmu pedang Yang Chen dan pedang ilahi antian yang menakutkan, dia mungkin bisa membunuhnya. Yang Chen tidak menjawab, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang ilahi langit gelap. Sebelum mengambil tindakan, dia telah mempertimbangkan segalanya, dan pedang ilahi langit gelap adalah kartu truf terakhirnya. Setelah bertarung begitu lama, dia tidak mengekspos pedang ilahi langit gelap hanya untuk saat ini. Orang kuat dari klan Dewa Kegelapan menjerit nyaring, dengan banyak luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Pedang ilahi langit gelap terpotong setiap saat. Dengan setiap gerakan pedang, kekuatan mengerikan akan menyerang tubuhnya dan menghapus vitalitasnya. Meskipun sumber kehidupannya kuat, dia tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa nafasnya dengan cepat menjadi lemah, vitalitasnya musnah, dan makna sejati abadi yang kental sedang hancur. Ketika arti sebenarnya dari keabadian benar-benar hilang, itulah saatnya tubuhnya akan binasa. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana aku bisa mati di dunia tingkat rendah seperti ini? Aku ingin mencapai alam Taiksu dan menjadi panglima tertinggi sebuah partai orang kuat dari klan Dewa Kegelapan mengeluarkan suara putus asa. Mengaum. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak datang ke dunia kecil Xuan Huang ini dan menghancurkan masa depannya dengan sia-sia. Jika dia menyerang dunia besar lainnya, dia mungkin akan mendapat hadiah dan bisa menerobos ke alam kekosongan besar dan menjadi anggota klan Dewa Kegelapan tingkat tinggi sejati. Hanya ada beberapa alam di atas alam Daluo, dan ini mendekati akhir kultivasi. Satu-satunya yang tersisa adalah alam Taiksu dan alam Hunyuan bahkan di dalam klan Dewa Kegelapan, tidak banyak orang kuat di alam Taiksu, apalagi alam Hunyuan. Tentu saja, alam ketiga dewa leluhur klan Dewa Kegelapan sangatlah istimewa. Meski berada di alam Hunyuan, mereka lebih misterius dan kuat dari alam Hunyuan, sehingga disebut alam tak terkalahkan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan menjadi semakin lemah, dan akhirnya dibunuh oleh pedang ilahi langit gelap. Yang Chen menggunakan metode rahasia untuk menelan dan memurnikannya. Dia sangat lemah sekarang dan membutuhkan suplemen tersebut untuk memenuhi konsumsinya sendiri. Orang kuat di puncak alam Luo besar tidak diragukan lagi akan memberikan manfaat besar baginya. Setelah beberapa saat, lubang hitam itu menghilang dan berubah menjadi tubuh asli Yang Chen lagi. Sayangnya hanya dia yang tersisa, Yue Shuai dan yang lainnya telah pergi. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Memegang pedang ilahi langit gelap di tangannya, Yang Chen berbisik. Sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap, lalu muncul di medan perang lain. Pedang ilahi langit kegelapan menembus tubuh kultivator alam Daluo klan Dewa Kegelapan lainnya, dan niat pedang penghancur langsung memusnahkan hidupnya. Bang, tubuhnya meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Cahaya redup muncul di luar tubuh Yang Chen, menelan semua kabut darah dengan sangat cepat. Tanpa berhenti sejenak, dia pergi ke medan perang berikutnya. Setiap kali dia pergi ke medan perang, dia hanya menghunus satu pedang, dan dia bisa membunuh musuh setiap saat. Dalam sekejap mata, 4 budak perang alam Daluo yang tersisa dari klan Dewa Kegelapan semuanya dibunuh oleh pedang Yang Chen. Bahkan Dewa Kegelapan di puncak alam Luo besar dibunuh olehnya, apalagi yang lain. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1676 sukses dalam satu pertempuran. Menghancurkan. Setelah membunuh semua orang kuat di alam Daluo, Yang Chen dengan samar mengucapkan kata hancurkan di mulutnya. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat menakutkan memenuhi udara dan menyebar ke seluruh medan perang dalam sekejap. Di saat yang sama, semua dewa kegelapan dan budak perang mereka berhenti bergerak,
kehidupan mereka punah, hanya menyisakan cangkang kosong. Yang Chen berdiri dalam kehampaan yang kacau, dan metode rahasianya beroperasi. Semua dewa kegelapan yang mati meledak dan berubah menjadi aliran esensi, berkumpul ke arahnya. Pada saat yang sama, kekuatan suci kegelapan yang ada di alam Xuan Huang juga tertarik padanya. Boom, sarang klan dewa kegelapan dimusnahkan, dan semua kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya mengalir ke tubuhnya. Tubuh Yang Chen seperti lubang hitam tanpa dasar, mampu menelan kekuatan berapapun. Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan klan dewa kegelapan dihancurkan dan semua kekuatan kembali ke tubuh Yang Chen, cahaya ilahi 9 warna meledak dari tubuh Yang Chen, berubah menjadi hujan cahaya 9 warna dan jatuh ke segala arah. Setiap orang yang berpartisipasi dalam perang terkena hujan ringan ini. Untuk sementara waktu, mereka yang terluka merasa bahwa luka mereka sembuh dengan cepat, dan bahkan mereka yang berada di ambang kehancuran fisik dan spiritual pun terselamatkan. Hanya saja orang-orang kuat yang telah jatuh itu tidak bisa dihidupkan kembali. Sudah berakhir, kita memenangkan pertempuran ini. Suara Yang Chen bergema di seluruh alam Xuan Huang, mengungkapkan kegembiraan. Kami menang, kami benar-benar menang. Banyak orang yang bingung dan merasa seperti sedang bermimpi. Sejujurnya, ketika orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tiba, banyak orang merasa putus asa di dalam hati mereka, merasa bahwa tidak ada kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Namun pada akhirnya, mereka menang, berhasil membunuh semua penjajah Dewa Kegelapan, dan melindungi tanah air mereka. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan banyak orang, namun tidak diragukan lagi patut dirayakan. Tapi tidak ada yang bisa bahagia, karena terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini, dan banyak kerabat serta teman yang sudah tidak ada lagi. Bahkan orang-orang kuat di alam Daluo kehilangan sebagian besar nyawa mereka, dan mereka mencoba yang terbaik untuk bertahan sampai Yang Chen membunuh orang terkuat di pihak klan Dewa Kegelapan. Agama Buddha mengalami kerugian besar, semula ada 9 orang kuat di alam Daluo, namun kini hanya tersisa 2, Buddha Maitreya dan Buddha Douzan, dan yang lainnya semuanya telah meninggal. Dunia bawah juga menderita kerugian besar. Penguasa Yinsan dan Hakim Cui, 2 orang kuat di alam Daluo, keduanya meninggal. Kaisar Sitian juga terluka parah dan hampir mati. Di medan perang yang sama dengan mereka bertiga, ada 2 orang yang masih hidup. Yang turun adalah Sun Lingqi dan Yuhua Daojun. Ketiganya tentu mengalami masa-masa sulit di babak final dan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan lawannya. Secara total, masih ada 13 kultivator alam Daluo yang tersisa di alam Xuan Huang, termasuk Wang Chuan, Kaisar Sitian, Sun Lingqi, Yuhua Daojun, Buddha Maitreya, Buddha Douzan, Jiang Xiangmu, Jingyan, Luo Shen, dan Xuan Kun, Little Phoenix ilahi kekacauan, serangga ilahi ruang dan waktu dan Yang Chen, yang lainnya semuanya telah hilang. Adapun orang kuat dengan tingkat kultivasi di bawah alam Daluo, ada lebih banyak korban, hampir 70 dari mereka hilang. Tidak ada orang yang lebih kuat di alam kekaisaran daripada di alam Daluo. Belum lagi, silsilah kota Kaisar Es saja telah kehilangan banyak kaisar yang kuat. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Yang Chen, seperti Lingsu, Kaisar Jiwa Es, Dewa Penyihir Tianlong, Del, semuanya meninggal. Setelah menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan luka semua orang, Yang Chen melambaikan tangannya, dan cahaya ilahi meledak, dan energi kekacauan melonjak, seolah-olah dia akan membuka kembali dunia. Sungguh luar biasa bahwa dia menggunakan kekuatan supernatural tertingginya untuk menciptakan dunia dalam kehampaan yang kacau, sangat luas tetapi nampaknya sangat kosong. Di masa depan, siapapun yang mencapai alam suci dapat memilih untuk memasuki alam ini untuk berlatih, tetapi mereka harus menerima manajemen dan tidak diperbolehkan meninggalkan alam ini sesuka hati. Suara Yang Chen terdengar, jelas mencapai telinga semua orang yang hadir. Vitalitasnya sangat kaya, dan mengandung berbagai kekuatan aneh. Itu juga lebih cocok dengan jalan surga. Apakah harta surga, material, dan bumi dibesarkan dalam energi kacau itu? Untuk pertama kalinya, orang kuat menemukan sesuatu yang tidak biasa di dunia ini. Dibandingkan dengan 5 benua, tempat ini tidak diragukan lagi lebih cocok untuk kultivasi orang-orang kuat, terutama kultivasi orang-orang kuat di atas alam suci. Sekarang bencana telah berlalu, alam Xuan Huang akan berangsur pulih, dan zaman akhir Dharma telah berakhir. Yang Chen melanjutkan. Mendengar ini, banyak pria kuat yang hadir menunjukkan ekspresi gembira,
terutama mereka yang telah berkultivasi di bawah kerajaan kekaisaran. Zaman akhir Dharma terlalu menakutkan. Sebelum mencapai alam kaisar, seseorang memiliki batas umur. Bahkan jika seseorang telah berkultivasi ke alam Raja Suci, umurnya masih sangat singkat. Namun selama tidak ada pengaruh dari zaman akhir Dharma, selama Anda mencapai alam suci dan tidak ada kecelakaan, Anda dapat memperoleh hidup yang kekal. Beberapa pria kuat yang umurnya hampir habis menghela nafas lega. Apa artinya selamat dari bencana akan mendatangkan rejeki? Mungkin ini dia. Dengan kekuatan Yang Chen saat ini, dapat dikatakan bahwa ia telah menguasai penciptaan langit dan bumi. Dengan mudah baginya untuk menciptakan berbagai materi surgawi dan harta duniawi dengan mengandalkan kekuatan kekacauan. Bahkan harta yang menjadikan Kaisar Sakti cemburu, dia bisa menciptakannya. Oleh karena itu, dunia baru yang dia buka akan memiliki daya tarik yang besar, meskipun ada beberapa batasan. Saya khawatir sebagian besar orang kuat juga akan memilih untuk masuk. Siapapun yang ingin memasuki dunia ini, dimanapun dan kapanpun, selama mereka mengutarakan niatnya, bisa diterima, kata Yang Chen lagi. Setelah mengatakan itu, dia maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Dan melihat dia pergi, orang kuat lainnya juga berpencar. Sekarang bencana baru saja berakhir, masih banyak hal yang harus mereka hadapi. Yang Chen datang ke dunia bawah dan memasuki aula reinkarnasi. Meskipun dia tahu harapannya kecil, dia masih ingin mencoba melihat apakah dia bisa mengirim beberapa orang kuat yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi. Untuk menghadapi klan Dewa Kegelapan, dia sendiri digabungkan dengan 6 jalan samsara di alam Xuan Huang. Bahkan 6 jalan samsara hampir runtuh, jadi hanya ada sedikit harapan untuk membangkitkan orang-orang kuat yang telah jatuh. Seperti yang dia pikirkan, dia mencoba segala macam metode, tetapi hanya mengumpulkan pecahan roh sejati dari lusinan orang kuat, mengirim mereka ke reinkarnasi, dan perlahan memperbaikinya. Dan ini hanya yang lebih lemah, hampir tidak ada satupun yang kuat yang telah mencapai alam kekaisaran dan alam Daluo yang bisa diselamatkan. Tidak mungkin, klan Dewa Kegelapan telah berbuat terlalu banyak, hampir semua orang yang meninggal hancur secara fisik dan mental, tidak meninggalkan apapun. Bahkan jika Yang Chen memahami cara mendalam reinkarnasi, dia tidak akan bisa memulainya. Suatu hari nanti, aku akan membiarkan semua orang muncul kembali di dunia mata. Yang Chen tegas, seolah dia telah bersumpah. Berbeda dengan orang lain, dia tidak menunjukkan kesedihan apapun, karena itu tidak akan membantu sama sekali. Yang ingin dia lakukan adalah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Meskipun dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia yakin suatu hari nanti dia akan mampu melakukannya. Apapun yang Anda lakukan, keyakinan sangatlah penting. Pada saat yang sama, dia tidak mengendur sama sekali, tetapi berlatih lebih keras lagi. Karena dia tahu bahwa bencana sebenarnya masih akan datang, dan sekarang alam Xuan Huang hanya mendapat jeda singkat. Selanjutnya, bencana yang lebih kejam menunggunya, dan dia harus menjadi lebih kuat. Dia mungkin tidak bisa membangkitkan orang lain, tapi dengan mengandalkan Tong Xin Jue, dia bisa membangkitkan Yue Shuai, Si Jue, dan Ratu Laut Darah. Dengan kekuatannya saat ini, niscaya akan lebih mudah untuk membangkitkan mereka bertiga, dan itu juga akan memberi mereka kondisi bawaan yang lebih baik. Sederhananya, dia menggunakan pemahamannya tentang cara reinkarnasi untuk membantu mereka bertiga menyempurnakan asal-usul spiritual mereka yang sebenarnya, yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Yue Shuai dan 3 lainnya dibangkitkan, dan berlatih bersamanya di aula reinkarnasi untuk memahami jalan yang harus diambil selanjutnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1677 berjalan sendirian di jalan. Dunia bawah tampak sangat damai. Hanya ada 2 dari 10 istana asli Yama yang tersisa, dan tidak ada satupun hakim yang tersisa. Meng Po dan Shen Jun Yuying masih di sana, masih menjaga jembatan Naihe dan gerbang dunia bawah. Wang Chuanhe juga kembali ke dunia bawah, berlayar di sungai Wang Chuan seperti sebelumnya, dan Kaisar Sitian menjadi penguasa lautan darah, menjaga istana reinkarnasi. Agar dunia bawah tetap berjalan normal, Yang Chen secara pribadi mempromosikan 10 istana Yama yang baru dan banyak hakim, dan juga menunjuk penguasa Gunung Yin yang baru. Adapun 2 Yan Jun tua yang tersisa, mereka mundur ke belakang layar dan mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi, berusaha untuk menerobos ke alam Daluo sesegera mungkin dan menjadi kekuatan yang mendasari dunia bawah.
Berbeda dengan situasi di Netherworld Underworld, benua Xuan Huang yang terbentuk setelah penggabungan tampak sangat tidak stabil. Perang sebelumnya berdampak besar. Beberapa kekuatan besar menderita kerugian besar, bahkan ada yang memusnahkan yang kuat. Struktur kekuatan baru adalah perlahan terbentuk. Namun, struktur keseluruhannya tidak berubah, misalnya wilayah hutan belantara timur yang asli masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Sengtian yang didirikan oleh Yang Chen. Sekarang reputasi Yang Chen mencapai puncaknya di alam Xuan Huang, siapa yang berani melawan Kekaisaran Sengtian? Oleh karena itu, kekuasaan Kekaisaran Sengtian sangat stabil. Faktanya, tidak hanya di Kekaisaran Sengtian, tetapi juga di bagian lain benua Xuan Huang, banyak kuil dengan cepat didirikan, semuanya didedikasikan untuk patung Yang Chen. Dengan cara ini, sejumlah besar kekuatan pengorbanan keyakinan terus dikumpulkan ke dalam Yang Chen. Situasi ini sebenarnya normal. Bagaimanapun, Yang Chen lah yang membalikkan keadaan kali ini dan menyelamatkan dunia Xuan Huang. Di mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia Xuan Huang, dia adalah penyelamat, dan mempersembahkan korban kepadanya adalah semacam hadiah. Faktanya, dengan reputasi Yang Chen saat ini, Kekaisaran Sengtian dapat terus berkembang dan menduduki seluruh benua Xuan Huang. Tapi Yang Chen tidak melakukan ini. Kekaisaran Sengtian awalnya didirikan hanya untuk mengumpulkan keberuntungan dan kemudian mengintegrasikan kekuatan. Sekarang bahkan jika Kekaisaran Sengtian hancur, dia tidak terlalu peduli. Tentu saja, alangkah baiknya jika Kerajaan Langit Suci bisa selalu ada. Dalam sekejap mata, 100.000 tahun telah berlalu, dan alam Xuan Huang telah sepenuhnya kembali damai, dan secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Sebagian besar orang kuat dengan tingkat kultivasi di atas alam suci telah meninggalkan benua Xuan Huang dan memasuki dunia sihir yang dibuka oleh Yang Chen. Dunia yang berbeda. Kecuali satu atau dua kultivator alam suci di antara kekuatan besar, hampir tidak ada kultivator alam suci yang dapat ditemukan di benua Xuan Huang. Adapun orang-orang kuat yang telah melampaui alam suci, apalagi itu. Alam yang dibuka oleh Yang Chen memiliki kekuatan pengikat wajib. Siapapun yang telah berkultivasi di atas alam suci agung akan dibawa secara paksa dan tidak akan diizinkan untuk tinggal di Xuan Huang. Daratan. Keuntungan melakukan ini adalah tatanan alam Xuan Huang menjadi lebih baik, dan tidak akan ada kekacauan besar. Karena itu, keyakinan dan pengorbanan yang diterima Yang Chen menjadi lebih besar dan murni, yang sangat membantu kultivasinya. Di Aula Reinkarnasi, tubuh Yang Chen, Yue Shuai, Si Jue dan Ratu Laut Darah bergetar pada saat yang sama, dan gelombang tak terlihat muncul, memutus hubungan khusus di antara mereka. Wah, 4 orang membuka mata secara bersamaan. Bagaimana kabarnya? Yue Shuai, Si Jue dan Blood Sea Queen semuanya memiliki tatapan bingung di mata mereka. Yang Chen terlihat sangat tenang dan berkata sambil tersenyum, jalan itu berjalan sendiri. Kamu hanya bisa berjalan sendirian, dan kamu tidak bisa berjalan berdampingan. Aturan dalam kegelapan telah memutuskan hubungan di antara kita. Faktanya, ia juga telah memutuskan belenggu. Hanya dengan cara ini kita dapat berharap untuk melihat alam yang lebih tinggi. Mendengar ini, Yue Shuai dan 2 orang lainnya berpikir keras, mencoba mencari tahu makna mendalam yang terkandung dalam kata-katanya. Aturan misterius memutuskan hubungan di antara mereka, yang berarti Tongxin Jue tidak valid. Mulai sekarang, kultivasi mereka tidak lagi konsisten. Jika ingin meningkatkan kekuatan, mereka harus mengandalkan diri sendiri. Demikian pula, jika mereka mati, mereka tidak dapat lagi mengandalkan Yang Chen untuk menghidupkan kembali mereka. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena mereka baru saja menerobos belenggu, dipromosikan ke alam Taixu, dan memasuki alam baru. Kekuatan seperti itu jarang terjadi bahkan di antara klan Dewa Kegelapan. Semakin jauh kultivasi mencapai tahap selanjutnya, semakin sulit untuk menerobosnya, walaupun hanya selangkah lagi, seringkali memakan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin tidak akan pernah bisa melewatinya. Klan Dewa Kegelapan benar-benar kuat. Ada banyak orang kuat di alam Daluo di klan tersebut, dan banyak yang telah mencapai puncak alam Daluo. Namun, mereka yang dapat menerobos ke alam Taixu sangatlah langka, yang menunjukkan betapa sulitnya mencapai alam Taixu. Mencapai. Ketika Anda mencapai alam Taixu, Anda dapat berkeliling Taixu dan berjalan di lautan batas yang tak terbatas. Hanya ada sedikit tempat yang dapat menghalangi langkah Anda. Di antara klan Dewa Kegelapan,
mereka yang bisa menjadi panglima tertinggi dan memimpin pasukan untuk menaklukkan batas laut semuanya adalah orang kuat di alam Taiksu. Misalnya, komandan klan Dewa Kegelapan yang menyerang daerah di mana alam Xuan Huang berada adalah orang kuat di alam Taiksu, dia memiliki banyak orang kuat di alam Luo besar di bawah komandonya dan bertanggung jawab untuk menyerang dunia besar. Meskipun klan Dewa Kegelapan menyebut alam Xuan Huang sebagai dunia besar yang lebih rendah, nyatanya, alam Xuan Huang masih sangat kuat, berada di peringkat menengah atau atas di antara banyak dunia besar di area ini. Tentu saja, alam Xuan Huang sekarang lebih kuat, karena keempat Yang Chen telah menerobos ke alam Taiksu. Tidak banyak dunia besar yang bisa dilahirkan dengan orang kuat setingkat ini. Biasanya dunia sebesar itu disebut dunia besar yang lebih tinggi. Ada juga beberapa benua kacau di perbatasan laut, yang terkadang bisa melahirkan orang-orang kuat setingkat ini. Adapun orang-orang berkuasa di alam Hunyuan, seringkali mereka tidak dilahirkan di dunia besar tertentu, melainkan melakukan perjalanan di lautan dunia yang tak terbatas, mencari peluang, dan kemudian membuat terobosan. Berada di dunia besar, hampir sulit untuk menerobos ke alam Hunyuan. Faktanya, alam Daluo dan alam Taiksu adalah sama, kebanyakan dari mereka harus meninggalkan dunia besar untuk bertahan hidup dan mencari peluang untuk terobosan di lautan dunia. Kecuali dunia yang kuat seperti alam Dewa Kegelapan, ia memiliki kondisi untuk melahirkan orang-orang kuat dari semua tingkatan. Kamu bisa berjalan sendiri di jalan, aku akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengikutimu, Tuan, kata si Jue tegas. Dia tahu betul bahwa bakatnya jauh lebih rendah daripada Yang Chen, dan bahwa dia mampu berkultivasi ke alam Taiksu hanya karena Tongxin Jue. Namun dia tidak akan menyerah karena hal ini, melainkan akan berlatih lebih keras. Faktanya, setelah menerobos ke alam Taiksu, segalanya telah berubah dan segalanya mungkin. Jika Anda berlatih sendiri, Anda mungkin tidak akan bisa mengikuti jejak Yang Chen. Itu bagus, aku bisa berkonsentrasi mempelajari pedang pembunuhan. Yue Shuiyi terlihat sangat tenang. Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Yang Chen sepanjang waktu, dan sekarang semuanya tepat. Ratu Laut Darah juga sangat cuek, dan tidak kecewa karena putusnya kontak dengan Yang Chen, dia berjalan sendirian, dan dia harus menempuh jalannya sendiri. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1678 Kekacauan dan Taiksu. Setelah kultivasinya mencapai alam Taiksu, Yang Chen tidak lagi berencana untuk mengasingkan diri di Aula Samsara, tepatnya, dia tidak lagi berencana untuk tinggal di alam Xuan Huang. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia tidak bisa tinggal di alam Xuan Huang, dia harus pergi ke Laut Alam untuk mengasah keterampilannya. Tetapi sebelum pergi, dia perlu mengatur banyak hal agar tidak ada yang salah di alam Xuan Huang, lagi pula, dia telah melakukan begitu banyak hal untuk melindungi alam Xuan Huang. Meskipun dia tidak lagi memiliki inkarnasi eksternal, dia telah menggunakan kekuatan pengorbanan keyakinan besar-besaran selama bertahun-tahun untuk membentuk tubuh Dharma yang setengah kuat dari dirinya. Setelah dia pergi, badan Dharma ini akan tetap duduk di Aula Samsara untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak terduga. Tentu saja, dia tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Jika tidak perlu, dia akan membiarkan tubuh Dharma ini tidur selamanya di Istana Samsara. Selain itu, dia juga meninggalkan 5 roh abadi. Seperti Yue Shuiyi dan yang lainnya, 5 roh abadi juga telah memutuskan kontak dengannya dan tidak lagi tumbuh bersamanya. Tidak ada keberatan dari orang-orang di sekitar, jadi itu akan terjadi. Lebih baik membiarkan mereka tinggal dan menjaga alam Xuan Huang. Terutama sebelum Yang Chen dan yang lainnya, sudah ada beberapa orang yang telah meninggalkan alam Xuan Huang, semuanya telah mencapai alam kekaisaran dan alam Daluo, dan ingin pergi keluar alam untuk mencari peluang menjadi lebih kuat. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang santai setelah perang, karena semua orang kuat mengetahui lebih banyak rahasia dan mengetahui betapa seriusnya situasinya. Daripada menunggu para Dewa Kegelapan datang mengetuk pintunya lagi, lebih baik mengambil inisiatif dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup sendiri, seperti para pendahulu dan orang bijak yang pergi di era prasejarah. Bahkan beberapa orang kuat dari dunia bawah juga pergi, Yang Chen hanya membuat pengaturan sebelumnya, sehingga tidak mempengaruhi operasi normal dunia bawah. Saat ini, hanya ada beberapa orang kuat dengan kultivasi di atas tingkat kekaisaran yang masih berada di alam Xuan Huang, dan kebanyakan dari mereka memiliki misi khusus. Alasan mengapa Yang Chen tidak segera pergi setelah perang, melainkan tinggal selama 100.000 tahun,
tentu saja merupakan alasan khusus, karena ia ingin memahami jalan reinkarnasi dan misteri pergerakan surga di dunia besar. Fakta membuktikan bahwa pilihannya benar, hanya dalam 100.000 tahun, dia menerobos ke alam Taiksu dan tidak berhenti bergerak maju. Jika berita tersebar saat ini, mungkin akan menimbulkan kejutan besar. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang mengira bahwa orang kuat di alam Taiksu dapat lahir di dunia tingkat rendah seperti alam Xuan Huang. Atur semuanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama kerabat dan teman, Yang Chen dan 5 orang lainnya pergi. Alasan mengapa dikatakan ada 5 orang adalah karena serangga ilahi ruang waktu termasuk di antara mereka. Phoenix ilahi kekacauan kecil telah keluar untuk berlatih, sedangkan serangga ilahi ruang dan waktu telah berada di dunia batin Yang Chen. Saya harus mengatakan bahwa serangga ilahi ruang waktu sangat kuat, ia benar-benar menerobos ke alam kekosongan besar satu langkah lebih awal dari Yang Chen, dan ia dapat melakukan perjalanan bahkan melalui lautan batas yang tak terbatas. Keluar dari alam Xuan Huang, yang menyambut kelima orang itu adalah kehampaan yang tak terbatas. Kekosongan di sini berbeda dengan kehampaan di alam Xuan Huang, dan seharusnya disebut Taiksu. Ketika orang biasa datang ke Taiksu, mereka tidak dapat bertahan hidup dan tidak dapat bergerak 1 inci pun. Bahkan mereka yang berkuasa di alam kekaisaran hanya bisa terbang perlahan di Taiksu, dan sulit untuk mencapai tempat lain di perbatasan laut. Itu harus dibawa oleh orang kuat dari alam Daluo untuk dapat melakukan perjalanan di Taiksu. Hampir semua kaisar yang kuat di alam Xuan Huang direnggut oleh kaisar yang berkuasa di alam Daluo. Mengenai kemana mereka pergi, sulit ditentukan. Lagi pula, boundary Sea terlalu luas, dengan dunia besar yang tak terhitung jumlahnya, benua yang kacau, dan alam semesta yang kacau di dalamnya. Menemukan orang di boundary Sea lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak sempat kembali lagi setelah meninggalkan tanah airnya, karena sudah lama lupa di mana tanah airnya. Sutian, apakah tandanya sudah siap? Setelah memadatkan Taiksu sejenak, Yang Chen berbalik dan bertanya pada serangga ilahi ruang waktu. Sutian serangga ilahi ruang dan waktu berubah menjadi seorang pemuda tampan dan menjawab sambil tersenyum, "Guru, jangan khawatir, saya telah membuat tanda. Tidak peduli seberapa jauh Anda dapat menemukan jalan pulang." Yang Chen sedikit mengangguk, "Kalau begitu ayo pergi dan lihat kemana tuannya pergi. Serahkan padaku." Sutian segera mengambil tindakan. Keahlian terbaik serangga ilahi ruang waktu adalah membangun lubang cacing ruang waktu di dalam kehampaan. Selama koordinatnya ditentukan, ia dapat mengarah kemana saja. Tentu saja, premisnya adalah serangga ilahi ruang waktu itu sendiri harus cukup kuat. Dengan kekuatan Sutian saat ini, dia sudah dapat membangun lubang cacing untuk mencapai tempat yang sangat jauh. Mengapa klan Dewa Kegelapan bisa menyerang 10 lautan dunia? Yang mereka andalkan adalah cacing ruang dan waktu di alam Hunyuan membangun lubang cacing ruang dan waktu yang mengarah ke setiap batas lautan. Jika tidak, bagaimana pasukan Dewa Kegelapan bisa mencapai 10 lautan dengan begitu mudah? Di mana saja di batas laut? Cacing ruang dan waktu di alam Hunyuan begitu menakutkan sehingga mereka hampir bisa membangun lubang cacing ruang dan waktu yang mengarah kemana saja di 10 lautan dunia. Dengan menggunakan metode ini, melarikan diri tidak diragukan lagi adalah metode terkuat. Bahkan jika Anda bertemu dengan orang kuat yang tak terkalahkan, Anda dapat mundur dengan tenang. Ketika Patua Yuan meninggalkan alam Xuan Huang, dia meninggalkan beberapa catatan tambahan sehingga orang-orang yang datang setelahnya dapat mengikuti jejaknya. Sebagai murid dekat Patua Yuan, Yang Chen secara alami mengetahui hal-hal ini, dia ingin melihat kemana perginya gurunya. Dia selalu berterima kasih kepada Patua Yuan. Meskipun dia mungkin lebih kuat dari Patua Yuan sekarang, dia tetap sangat menghormati Patua Yuan. Meskipun dia sudah lama tidak akur dengan Patua Yuan, dan Patua Yuan sepertinya tidak mengajarinya apapun, mimpi aneh yang diciptakan oleh Patua Yuan lah yang meletakkan dasar kokoh baginya dan menjadikannya apa dia hari ini prestasi. Sebagai manusia, Anda tidak boleh melupakan asal-usul Anda. Selain itu, Patua Yuan juga memberinya telur serangga ilahi ruang waktu, yang sangat membantunya. Sekarang Yang Chen telah memahami dengan jelas bahwa ketika lelaki tua Cuyuan pergi, dia tidak menerobos ke alam kekaisaran, tetapi seharusnya mencapai Daluo secara langsung. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk pergi bersama beberapa orang kuat. Tidak diragukan lagi, semua orang, termasuk dia, meremehkan Patua Yuan.
Harus dikatakan bahwa Pak Tua Yuan adalah orang yang sangat aneh, dan status legendarisnya tidak kalah dengan 5 orang yang membuat daftar Xuan Huang. Cacing Dewa Ruang Waktu dengan cepat membangun lubang cacing ruang waktu, yang sangat gelap, seperti lubang hitam yang menelan segalanya, dan tidak diketahui kemana tujuannya. Yang Chen, Yue Sui, Si Jue, dan Ratu Laut Darah segera melangkah ke lubang cacing ruang dan waktu dan memulai perjalanan yang menakjubkan. Setelah sosok beberapa orang menghilang, lubang cacing ruang waktu pun menghilang, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Lubang cacing ruang waktu sangatlah misterius, ia melipat ruang eterik dan sangat memperpendek jarak antara kedua tempat tersebut. Butuh waktu sekitar 1 bulan bagi Yang Chen dan mereka berlima untuk keluar dari lubang cacing ruang waktu dan datang ke tempat lain di Taixu, alam Xuan Huang tidak lagi terlihat. Yang menarik perhatian mereka adalah benua kacau yang sangat besar, diselimuti energi kekacauan yang megah. Kekacauan memunculkan segala sesuatu, jadi di Taixu, hanya jika ada kekacauan barulah dunia besar, benua yang kacau, dan alam semesta yang kacau bisa ada. Hanya di tempat seperti inilah makhluk hidup bisa ada. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1679 bertemu legenda. Begitu banyak orang kuat mata Yang Chen berbinar, dan dia memandang benua kekacauan di depannya dengan takjub. Di sini, dia merasakan banyak aura kuat, termasuk aura orang-orang berkuasa di alam Taixu. Tidak ada keraguan bahwa benua kekacauan ini tidak sederhana, tidak heran jika Pak Tua Yuan datang ke sini. Kelima orang itu tidak menyembunyikan aura mereka terlalu banyak, jadi mereka secara alami membuat khawatir beberapa orang kuat di benua keos. Wah, sesosok tubuh muncul di depan 5 orang itu entah dari mana, itu adalah wanita yang sangat cantik. Mengenakan baju besi tipis, dia memamerkan sosok lekuk tubuhnya secara maksimal. Kilatan cahaya melintas di mata Yang Chen, dan dia bisa tahu sekilas bahwa wanita itu bukanlah ras manusia, tetapi Dewa Phoenix yang kacau. Dan itu seharusnya bukan burung Phoenix dewa kacau yang lahir di dunia besar tertentu, tetapi makhluk kacau yang lahir di suatu tempat di batas laut. Makhluk kacau seperti itu bisa disebut makhluk kacau sejati. Jumlahnya jarang, tetapi mereka semua sangat kuat. Mereka seringkali memiliki kekuatan alam kekaisaran segera setelah mereka lahir. Karena hanya dengan kekuatan seperti itu kita dapat memastikan kemampuannya beraksi di Taixu. Dalam keadaan normal, sebagian besar makhluk semrawut yang dibiakkan di laut perbatasan adalah binatang semrawut. Serangga Dewa Ruang dan Waktu juga merupakan jenis binatang semrawut, dan mereka adalah yang paling terkemuka. Wanita di depan saya adalah Phoenix ilahi kekacauan, dan kultivasinya telah mencapai alam Taixu. Dia adalah orang terkuat di benua keos ini, jadi persepsinya juga paling tajam. Dia segera menemukan Yang Chen dan 5 orang lainnya. Saya ingin tahu dari mana asal kelima teman Tao ini. Wanita itu membungkuk sedikit dan memberi hormat, terlihat sangat sopan. Tidak ada yang bisa dia lakukan, Yang Chen dan 5 orang lainnya memancarkan aura orang-orang kuat di alam Taixu, bagaimana dia berani mengabaikan mereka. Pihak lain sangat sopan, jadi Yang Chen tidak bisa bersikap kasar. Dia segera membalas salamnya dan berkata sambil tersenyum, saya mengikuti tanda yang ditinggalkan oleh beberapa teman lama, tapi saya tidak tahu di mana tempat ini. Apakah kelima rekan tahu di sini untuk mencari seseorang? Siapa yang mereka cari? Mungkin saya bisa membantu, tanya Huang Yue. Yang Chen mengangguk sedikit dan berkata, orang yang kami cari bernama Yuan. Saya ingin tahu apakah Anda mengenalnya. Mendengar nama Yuan, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di mata wanita itu, apakah kamu mencari Tuan Yuan Dao? Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Tuan Yuan Dao. Yuan Dao Jun adalah masternya, jawab Yang Yulian. Mungkinkah kamu adalah murid tertutup yang disebutkan oleh guru Yuan Dao Tian Huang? Mata Huang Yue menunjukkan sesuatu yang aneh. Yang Chen tersenyum dan mengangguk, ya, saya Tian Huang. Tian Huang, kamu akhirnya sampai di sini. Pada saat ini, suara Pak Tua Yuan tiba-tiba terdengar. Sesosok muncul dari udara tipis. Itu adalah lelaki tua yang baik dan biasa. Jika bukan Pak Tua Yuan, siapakah itu? Melihat lelaki tua Yuan, Yang Chen bahkan membungkuk dan memberi hormat, Tian Huang memberi penghormatan kepada tuannya. Tidak perlu sopan, baru beberapa tahun berlalu. Saya tidak menyangka bahwa Anda telah menerobos ke alam Taixu. Saya sangat senang menjadi guru saya. Pak Tua Yuan mengulurkan tangan dan menepuk Yang Chen bahunya, dengan senyum bahagia di wajahnya.
Dia memiliki harapan yang tinggi pada Yang Chen, percaya bahwa Yang Chen akan mampu melindungi alam Xuan Huang, dan datang ke sini untuk mencarinya. Apa yang tidak dia duga adalah Yang Chen bisa menerobos ke alam Taixu dengan begitu cepat, yang tidak diragukan lagi memberinya kejutan besar. Murid dipaksa keluar dari sini. Jika dia tidak bisa menjadi lebih kuat, dia akan dimakan oleh klan Dewa Kegelapan tanpa ada tulang yang tersisa. Yang Chen terkekeh. Pak Tua Yuan mengangguk sedikit, "Yah, motivasi hanya ada ketika ada tekanan. Saat kami orang tua pergi, kami sebenarnya ingin memberi tekanan pada kalian para junior agar kalian berlatih lebih keras, dan kalian tidak mengecewakan kami. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya sudah mengenal Dao Jun Huang Yue, kan?" Pak Tua Yuan mengalihkan pandangannya ke wanita cantik di sampingnya. "Kami baru saja mengenal satu sama lain." Yang Chen mengangguk. Huang Yue Daojun tersenyum cerah dan berkata, "Yuan Daojun, aku benar-benar tidak menyangka murid tertutupmu ini bisa begitu kuat. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya berada pada level Kuaso Sage ketika kamu pergi? Bagaimana dia bisa menerobos ke dunia maya begitu cepat? Di surga, waktu menciptakan pahlawan, dapat dikatakan bahwa waktu juga merupakan takdir." Pak Tua Yuan mau tidak mau merasa sedikit emosional. Tingkat pertumbuhan Yang Chen yang menakjubkan adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Dalam rencananya, ketika Yang Chen datang ke benua kekacauan ini, dia seharusnya berada di alam luo besar. Hanya dengan kekuatan seperti itu dia bisa berharap untuk melindungi alam Xuan Huang. Dia tidak pernah menyangka Yang Chen bisa menerobos ke alam Sutian. Terlalu sulit untuk menerobos ke alam surga kekosongan, bahkan 100 orang kuat di puncak alam luo besar mungkin tidak akan berhasil menerobos. Karena kamu adalah salah satu dari kami, jangan berdiri di sini dan kembali dulu. Dao Jun Huang Yue berkata sambil tersenyum. Yang Chen dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Mereka datang dari jauh dan tidak mengerti apapun tentang situasinya, jadi mereka hanya bisa melakukan apa yang mereka mau. Benua kekacauan sangat besar dan dijaga ketat, terselubung dalam formasi yang menakutkan, diciptakan oleh orang yang sangat kuat. Bahkan sulit bagi orang kuat di alam surga kekosongan untuk menerobos tangan seorang master formasi. Setelah memasuki bagian dalam benua, Yang Chen tiba-tiba menemukan beberapa ciri khusus dari benua yang kacau ini. Hampir tidak ada orang lemah di sini. Mereka semua adalah yang terkuat, dan yang terlemah semuanya berada di level Saint King. Dan di benua besar ini, hanya ada satu kota yang berbentuk benteng, sangat besar, dan semua orang berkuasa tinggal di dalamnya. Setelah perkenalan Pak Tua Yuan, Yang Chen mengetahui bahwa tempat ini adalah benteng perang. Banyak orang kuat berkumpul dari berbagai dunia besar dan benua yang kacau dengan hanya satu tujuan, yaitu untuk melawan invasi Dewa Kegelapan. Jika bukan karena keberadaan benteng perang ini, mungkin pasukan klan Dewa Kegelapan akan memusnahkan wilayah laut yang luas ini, dan alam Xuan Huang akan hancur sejak lama. Sebagian besar orang-orang berkuasa yang meninggalkan zaman prasejarah datang ke sini. Tentu saja, pada saat itu, mereka semua dibawa ke sini oleh orang-orang berkuasa dari dunia besar lainnya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, beberapa orang kuat yang datang ke sini masih hidup dan menjadi lebih kuat, sementara yang lain sudah lama jatuh. Dao Jun Huang Yue memanggil banyak orang berkuasa dan mengadakan perjamuan untuk menyambut Yang Chen dan 5 orang lainnya. 5 orang kuat dari alam surga kekosongan tiba-tiba datang. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus dan sangat menginspirasi hati orang-orang. Di perjamuan tersebut, Yang Chen bertemu dengan beberapa orang kuat legendaris, seperti Kaisar Keabadian Kuno, Kaisar Suci Langit Es, Kaisar Fuxi, Del. Mereka telah bertarung di sini selama triliunan tahun dan sekarang menjadi orang kuat di alam Daluo. Omong-omong, dia memiliki hubungan dekat dengan ketiganya. Dia memperoleh tubuh Kaisar Kuno Keabadian, memperoleh kota Kaisar Langit Es yang ditinggalkan oleh Kaisar Suci Langit Es, dan memperoleh Phoenix Guqin yang ditinggalkan oleh Kaisar Fuxi, bahkan padahal dia sekarang lebih baik dari mereka. Walaupun dia lebih kuat, dia tetap menghormati mereka. Selain itu, Yang Chen juga bertemu dengan Kaisar Sun, Kaisar Dewa, dan Kaisar Iblis di sini. Mereka adalah 3 dari 5 orang kuat yang menciptakan daftar Xuan Huang di masa lalu. Adapun 2 lainnya, mereka semua tewas dalam pertempuran. Di antara mereka, Kaisar Sun memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan telah mencapai alam Taixu, lagi pula, dia adalah tubuh bawaan Tao dan selaras dengan Tao, sehingga lebih mudah untuk ditembus.
Kaisar Dewa dan Kaisar Iblis telah mencapai puncak alam Luo besar, tetapi mereka tidak dapat menembus belenggu mereka. Sebaliknya, Pak Tua Yuan datang dari belakang, dia pernah tertidur sebelumnya, tapi kemudian dia melayang ke langit dan mencapai alam Taixu. Oleh karena itu, alam Xuan Huang, yang sekarang dipimpin oleh Kaisar Sun dan Pak Tua Yuan, memiliki pengaruh yang besar dalam benteng perang ini. Sekarang kedatangan 5 orang Yang Chen telah memperluas hak untuk berbicara. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1680 pahami situasinya. Saat ini, ada hampir 1000 orang di alam Xuan Huang. Ada orang-orang kuat tua yang datang ke sini di era prasejarah, dan beberapa datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, ada juga beberapa keturunan dari orang-orang kuat tua itu. Di balik benua chaos ini, terdapat benua chaos lainnya yang didesain khusus untuk kelangsungan hidup keturunan yang kuat. Setelah keturunan yang kuat mencapai level Raja Suci, mereka akan dibawa untuk terus mengisi kembali darah segar. Jika bukan karena kematian banyak orang kuat dalam beberapa tahun terakhir, alam Xuan Huang tidak hanya akan memiliki orang-orang kuat ini. Tentu saja, ini bukan jumlah yang kecil. 2 kultivator alam Taixu dan 45 kultivator alam Daluo sudah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Jiang Xiangwu, Luo Shen dan lainnya semuanya ada di sini sekarang. Semakin kejam lingkungan, semakin banyak mereka bisa tumbuh. Klan Dewa Kegelapan terus menambahkan pasukan ke perbatasan laut ini selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Tao Huang Yue, saya khawatir kita tidak akan mampu mempertahankannya. Kaisar Sun hanya bisa menghela nafas. Ada juga 3, 6 atau 9 tingkat orang kuat di alam Taixu, dan dia hanya bisa dianggap sebagai yang terlemah di antara orang kuat di alam Taixu. Tentu saja, dibandingkan dengan orang lain, mereka yang berada di alam Taixu memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menyelamatkan nyawanya dan sulit untuk dibunuh. Meskipun benteng perang ini telah berperang melawan pasukan klan Dewa Kegelapan selama lebih dari 10 triliun tahun, banyak orang kuat yang tewas, namun jumlah orang kuat di alam Taixu yang tewas masih 1 digit, hampir segelintir. Tidak dapat disangkal bahwa hal ini terkait dengan kelangkaan jumlah orang berkuasa di alam Taixu, tetapi juga karena terlalu sulit untuk membunuh orang-orang berkuasa di alam Taixu. Siapapun yang berkuasa di alam Taixu dapat bergabung dengan Taixu dan lolos dari kematian. Umumnya, mereka yang mati sudah diperhitungkan. Menurut informasi yang saya peroleh, Dewa Kegelapan telah menguasai 2/3 dari Lautan Ketiga, jadi pusat gravitasi terus berpindah ke wilayah kita. Jika ini terus berlanjut, jika tidak ada perbaikan, kita mungkin tidak dapat mempertahankannya. Itu, Tao Jun Huang Yue berkata dengan penuh kesungguhan. Sebagai orang terkuat di lautan dunia ini, ia secara alami menjaga kontak dengan dunia luar dan selalu memperhatikan situasi di tempat lain untuk merumuskan strategi tepat waktu. Berapa banyak orang kuat di alam Taixu yang dimiliki para dewa kegelapan di lautan dunia ini? Di level berapa mereka berada? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pak Tua Yuan mau tidak mau menjawab, saat ini, klan Dewa Kegelapan telah mengirimkan total 18 kultivator alam Taixu, 1 di puncak alam Taixu, 2 di alam Taixu akhir, 5 di tahap tengah alam Taixu, dan sisanya semuanya berada pada tahap awal alam Taixu. Bagaimana dengan pihak kita? Yang Chen terus bertanya. Kali ini Sun Kaisar berbicara, kami memiliki total 16 kultivator alam Taixu di sini, dan hanya ada 1 di puncak alam Taixu, yaitu Dao Jun Huang Yue, 3 di alam Taixu akhir, dan 4 di tahap tengah alam Taixu. Sisanya semuanya berasal dari tahap awal alam Taixu. Satu-satunya keuntungan kami adalah ada 1 orang yang lebih kuat di alam Taixu akhir daripada klan Dewa Kegelapan, tetapi ketika bala bantuan dari klan Dewa Kegelapan tiba, akan sulit untuk melakukannya. Mengatakan, klan Dewa Kegelapan pasti mengirim orang-orang kuat dari alam Hunyuan untuk menyerang laut alam ketiga, kan? Yang Chen tampak berpikir. Dao Jun Huang Yue mengangguk dan berkata, memang, kami telah mengirim total 3 kultivator alam Hunyuan ke sini, dan mereka sekarang menyerang dunia besar terkuat di laut alam ketiga kita. Awalnya, laut alam ketiga kita memiliki orang kuat yang tak terkalahkan, tapi sayangnya dia dibunuh oleh 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. Jika tidak, laut alam ketiga kita tidak akan jatuh secepat itu. Di akhir kalimat, Tao Jun Huang Yue hanya bisa menghela nafas. Orang kuat yang tak terkalahkan terlalu langka. Laut alam ketiga telah ada entah berapa tahun, tapi hanya 1 yang lahir, dan dia dibunuh oleh klan Dewa Kegelapan.
Tak perlu dikatakan lagi, Dao Jun Huang Yue, Yang Chen juga menebak siapa orang kuat tak terkalahkan yang jatuh itu. Dia pasti master pertama pedang ilahi langit gelap dan peraih prestasi tertinggi dalam seni ilmu pedang dalam sejarah. Sangat disayangkan meskipun kekuatan serangannya kuat, namun lemah dalam hal penyelamatan nyawa, sehingga diracuni oleh 3 dewa leluhur klan Dewa Kegelapan. Bedanya, ia sangat pandai melestarikan kehidupan, tubuh fisiknya sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan, dapat dikatakan ia telah memanfaatkan potensi tubuh Chaos secara ekstrim. Jika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pemilik asli pedang ilahi langit gelap. Adapun pertarungan antara hidup dan mati, hasilnya tidak dapat diprediksi. Kami telah berada di sini selama bertahun-tahun. Meskipun kami telah melawan sebagian besar kekuatan klan Dewa Kegelapan, beberapa klan Dewa Kegelapan masih menembus dan perlahan-lahan merambah. Banyak dunia besar telah dihancurkan. Jika tidak, Dewa Kegelapan klan tidak akan melakukannya. Jika mereka menghabiskan waktu bersama kita di sini, saya khawatir mereka akan melancarkan serangan besar-besaran sejak lama. Tentu saja, saat Laut Alam Ketiga terus turun, tidak jauh dari klan Dewa Kegelapan melancarkan serangan sengit. Kaisar Ilahi berbicara pada saat ini. Dewa Kegelapan tersebar luas dan memiliki metode yang tidak ada habisnya. Sangat tidak realistis untuk memblokir mereka sepenuhnya. Bang, bang, bang. Itu sangat tiba-tiba, dengan genderang perang yang bernada tinggi dan penuh semangat dibunyikan. Tiba-tiba, semua orang kuat di ruang perjamuan menjadi khawatir. Klan Dewa Kegelapan dikeluarkan. Frekuensi serangan semakin tinggi. Baru 10.000 tahun berlalu sejak pertempuran terakhir, dan mereka menyerang lagi. Sepertinya mereka benar-benar berniat untuk mengambil alih lautan dunia kita secepatnya. Ekspresi Dao Jun Huang Yue menjadi sangat serius. Menghadapi invasi para Dewa Kegelapan, tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Klan Dewa Kegelapan adalah klan penghancur, menghancurkan segalanya dan tidak menyisakan jalan bagi siapapun untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia memilih untuk bergabung dengan Dewa Kegelapan, dia hanya bisa menjadi budak perang dan menjadi umpan meriam di medan perang, yang tidak akan berakhir dengan baik. Dengan arogansi klan Dewa Kegelapan, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kelompok etnis manapun bisa setara dengan mereka. Mereka adalah ras paling mulia, dan yang lainnya semuanya adalah semut rendahan, tidak layak mendapatkan hak untuk bertahan hidup. Sepertinya kita datang pada waktu yang tepat, karena kita ingin melihat kekuatan sebenarnya dari klan Dewa Kegelapan, yang Chen berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, semua orang juga tersenyum. Sekarang mereka lebih percaya diri, karena ada 5 orang yang lebih kuat di alam Taiksu. Mereka pasti akan memberikan kejutan besar kepada klan Dewa Kegelapan nanti. Untuk saat ini, Yang Chen dan 5 lainnya bersembunyi di kegelapan dan tidak muncul secara langsung. Sekelompok orang kuat segera meninggalkan ruang perjamuan dan datang ke Taiksu. 16 orang kuat dari alam Taiksu berbaris, berdiri di depan. Di belakang mereka ada pasukan perkasa yang terdiri dari orang-orang kuat di atas level Raja Suci. Di depan mereka, ada benteng perang besar yang mendekat dengan sangat cepat. Klan Dewa Kegelapan memiliki banyak benteng perang seperti ini, yang dibangun khusus untuk pertempuran melawan alam laut. Mereka dapat melewati kehampaan dengan sangat cepat, dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, membuatnya sulit untuk dihancurkan. Dalam sekejap mata, benteng perang muncul di depan, dan pasukan Dewa Kegelapan juga muncul. Hah! 20 orang berkuasa di alam Taiksu. Segera, ekspresi banyak orang kuat di pihak Dao Jun Huang Yue berubah. Awalnya, hanya ada 18 prajurit alam Taiksu yang kuat di benteng perang ini. Hal ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Tanpa diduga, kali ini ada 2 prajurit lagi. Ini tidak diragukan lagi bukan kabar baik bagi mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan satu hal, yaitu, ada orang kuat di tahap tengah alam Taiksu yang kini telah menembus tahap akhir alam Taiksu, yang berarti satu-satunya keuntungan mereka telah diimbangi. Sederhananya, 2 kultivator alam Taiksu yang baru hanya berada pada tahap awal alam Taiksu, jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk.